your seatbelt, secure your tray table to its original position, and keep your window shades open. If you have... Baru aja sampai di Bandara Minangkabau. Setelah Bali, jejak karbon gue selanjutnya mengarah ke Padang. Sayangnya belum ada sejam gue sampai Padang, ini terjadi. Saya udah sampai di pesisir pantai Ketapiang sebetulnya. Dan kalau ke depan sana itu nanti yang lanjutnya itu ke Pariaman. Cuman ini kayaknya saya nggak bisa lanjut ke Pariaman dengan kondisi motor saya kayak gini. Tiap berapa lama sekali dia bakal ngadet, mati di tengah jalan. Agak repot juga. Sebenarnya pemandangannya bagus banget dan saya ngerasa sayang kalau saya nggak bisa ngelanjutin ke Pariaman. Bisa sih saya lanjutin, cuman agak lama aja nyampe sananya dengan kondisi motor kayak begini. Saya baru aja sampai di salah satu bagian dari pesisir pantai Ketapiang. Depan laut, pantai, dan ini panjangnya garis pantai. Tadi baru ngobrol sama bapak-bapak yang punya kios makanan di sini gitulah. Ternyata ada isu di sini tuh bakal ada gempa di pesisir sini, makanya nggak ada yang mau main. Padahal tenang-tenang aja lautnya kelihatannya. Cuman saya nggak tahu juga sih ya pengumuman itu dari siapa dan kayak gimana. Jadi ternyata bukan gara-gara Jumatan. Saya kira Jumatan soalnya kan makanya sepi banget di sini. Ternyata enggak. Ancaman gempa plus tsunami ketika lo baru sampai destinasi liburan jelas bukan pertanda baik. Terlebih ketika lo belum termasuk kalangan agamis yang rajin menunaikan ibadah. Kabar baiknya untuk kalian dan juga gua, kalau video ini berhasil naik tayang di YouTube, berarti gempa dan tsunami-nya nggak kejadian. Dan gue jadi berkesempatan buat mengabadikan pesona alam perdana yang ditawarkan Padang di pantai Katapiang ini. Ke Padang nggak akan lengkap kalau belum coba makanan tinggi kolesterolnya. Kota Padang letaknya ada di pesisir. Sepanjang jalan ke sana, gue disuguhin pemandangan rel di sebelah kiri jalan dan hamparan laut di kanan. Tapi beneran deh, baru kali ini gue nongkrong di pantai siang-siang ditemenin murotal dari masjid yang lagi Jumatan. Ya tapi lagi, baru kali ini juga gue nongkrong di pantai pas lagi Jumatan dan bukannya di masjid. Panasnya Padang siang ini bikin gue cuma bisa nongkrong di bawah payung sampai gue bisa check-in penginapan buat tidur siang. Halo, sore ini saya main-main keluar dari penginapan karena setelah seharian tadi tidur sama nungguin motor pengganti itu di belakang datang. Sekarang saya sebenarnya niatan nyari makan, cuman saya kira kan tadinya saya harus nyari makannya itu ke sekitar sepanjang jalan Samudra ini. Ternyata di dekat penginapan saya itu udah ada tempat makan, jadi saya mutusin buat nongkrong dulu aja lah di tempat ini. Nothing much to do di sisa hari. Petualangan gue dilanjutin besok ke arah Solok. Saya baru nyampe di destinasi pertama sebetulnya depan sana, namanya Lubuk Parahu, kayak semacam kolam-kolam air sih. Cuman setelah saya pikir-pikir, saya juga masih ada tambahan destinasi lagi sebetulnya di Kebun Teh sama di viewpoint buat Danau Kembar. Jalur ke Solok tuh mirip kayak jalan lintas provinsi dengan medan mendaki, truk ekspedisi, sama bus pariwisata yang harus gue salip dengan sangat hati-hati. Bikin video di tengah kebisingan jalan selalu jadi PR buat gue. Cuman HP saya kehilangan sinyal kalau daerah kayak begini, jadi saya mau langsung lanjutin aja ke danau. Maksud gue, ngapain coba ada orang yang masang knalpot sebising ini di motor bebeknya? Jadi sebenarnya bisa dibilang jalan dari bawah sana dan biasa dari Kota Padang ke sini itu Motor lu udah mengarahnya hilang, nanti ke suaranya daerah masih Solok terngiang di sebetulnya sini. kalau diterusin. Cuman destinasi saya ini nanti bakal belok kanan kalau di pertigaannya. Kalau mau ke Solok itu kan dia nanti ketemu pertigaan belok kiri.
Ribetnya kalau perjalanan kayak gini adalah ini jalur yang biasa dilalui sama truk-truk ekspedisi yang muatannya itu berat. Jadi agak bahaya juga sebenarnya kalau misalnya lagi rame jalannya. Kayak di belakang tuh ada truk, tapi itu juga truk itu ukurannya kecil banget tuh yang warna kuning. Yang ternyata nggak cuman Bogor yang punya kawasan puncak ya, di Sumatera Barat ini juga ada kawasan puncaknya sendiri yang bener-bener mirip. Bedanya lebih sedikit villa sama warung Indominya aja. Jadi bener-bener ini sepanjang ini kebun teh semua sampai ke sana. Cuacanya tadi agak gerimis, cuman sekarang udah agak reda. Ini saya jaga-jaga aja pakai jas hujan, soalnya saya bodohnya itu lupa bawa jaket untuk pergi-pergi. Saya kira saya nggak bakal pergi ke kawasan ini, tapi ternyata saya butuh jaket, dingin juga. Jadi ini jas hujan fungsinya double lah. Entah itu puncak Bogor atau Padang, lu bakal selalu nemuin kopi hitam yang belum sampai 5 menit udah nggak panas. Gue jadi ngerti kenapa masih ada yang mencari alternatif kehangatan lainnya di tempat semacam ini. Anyway, kalau aja gue tadi disupirin kemari dalam keadaan tidur, gue pasti udah ngira kalau gue lagi di Cisarua beneran. Yang kurang cuma warung berjejer, tukang gemblong, dan kemacetan tiada akhir. Sisanya sama persis, bahkan sampai ke kebun tehnya. Oke, sekarang saya ini udah sampai di Monumen Ayam di Arosuka. Jadi kalau ini jalan diterusin ke sana, itu saya bakal ke Solok. Dan kalau misalnya saya ngambil jalan ke belakang ini bakal langsung ke Padang. Di situ itu udah kantor Bupati Solok sebetulnya. Jadi literally saya udah masuk ke kawasan Solok ini. Akhirnya udah nggak hujan, jadi saya bisa ngelepas jas. Itu tadi yang ke arah Solok, dan ini yang ke arah Padang. Mudah-mudahan arah Padang ini tetap cerah kayak begini, biar saya juga bisa langsung jalan juga ke sana. Kawasan antara Solok dan Padang gak cuma didominasi kebun teh dan dataran tinggi, tapi juga hamparan sawah kayak yang biasa gue temuin pas lagi naik kereta lintas Jawa. Atau mungkin semua persawahan kayak gini ya modelnya. Sampai di sebenarnya ini masih di perjalanan mau ke Bukit Nobita, cuman saya mutusin buat berhenti karena pemandangan terlalu bagus buat dilewatin. Sawah-sawah gitu. Bedanya kan kalau kemarin misalnya kalau saya ke Bali itu sawah itu kan bertingkat ya, tapi kalau di sini yang namanya sawah itu ya karena lahannya lumayan luas, jadi mereka mendatar aja. Oke, waktunya ngelanjutin perjalanan ke Bukit Nobita. Satu hal menarik lainnya yang gue amatin dari masyarakat Sumatera Barat adalah kegemaran beternak mereka. Gue jadi ingat pelajaran IPA SD waktu guru gue ngomongin tentang contoh simbiosis mutualisme. Kambing makan rumput, terus rumputnya makan pup kambing. Tiap beberapa ratus meter sekali, gue selalu nemuin kawanan kambing atau kerbau yang dilepas bebas buat ngerumput. Saking bebasnya. Halo. Situ juga satu lagi saudaranya. Jangan dikunyah tali sepatunya ya. Saya udah sampai di pintu masuk Bukit Nobitanya. Jadi pintu masuk tadi ada parkiran motor depan. Cuman tinggi banget ke atas itu, agak curam. Males aja sih, soalnya saya juga pakai sepatu yang sebenarnya nggak pas buat hiking begini, tapi kita cobalah. Hiking gak pernah mudah buat gue, dan gue rasa musik kayak gini gak membantu gue sama sekali dalam kondisi begini.
Gue nggak tahu ini lagi di gym, tempat senam weekend ibu-ibu, atau panggung kampanye jelang pemilu. Buat temen-temen yang dari Sumatera Barat, adakah di antara kalian yang bisa bantu gue buat jelasin fenomena selera musik semacam ini? Ya, seenggaknya gue berhasil menyingkirkan memori tentang musik itu dari ingatan gue ke ingatan kalian. You are welcome. Sore hari gue tutup dengan main ke jembatan Siti Nurbaya. Buat kulineran, sekalian nikmatin pergantian ke malam hari. Di sini suasananya lebih berasa jadulnya, kayak kota kolonial masa lampau. Walaupun letaknya nggak jauh dari pusat kota Padang. Di depan saya udah jembatan Siti Nurbaya. Tadinya saya kira saya bakal diarahin masuk lewat arah kota Padang, terus nyebrang lewat sisi satunya. Tapi ternyata saya dibawa agak muter masuk ke kampung, mungkin biar cepet juga sih rutenya dari Bukit Nomita. Makanya saya sampai di sini di sisi satunya justru. Jadi justru kalau saya menyeberang ke depan sana itu saya malah masuknya ke kawasan Padangnya tadinya. Seenggaknya di penghujung hari, gue bisa merasakan nikmatnya jadi pelancong mainstream di tengah bisingnya knalpot bobokan. Esoknya adalah hari melancong terakhir gue di Padang, karena besoknya gue udah pulang pagi-pagi. Lepas sarapan soto daging di pesisir kota Padang, gue langsung ngebawa motor ke arah utara. Jalurnya sebetulnya sama kayak waktu ke Pantai Ketapiang dari bandara. Jadi kali ini gue bisa sambil menikmati perjalanan ketimbang ngeliatin maps terus. Sekarang saya lagi perjalanan menuju ke Pariaman, lewatin jalan bandara kemarin lagi sebetulnya. Tapi kalau kemarin kan saya cuma sampainya itu di Pantai Ketapiang, habis itu balik lagi. Nah ini saya mau langsung lanjut lurus ke Pariaman, itu makan waktu sekitar 45 menit sih kalau dari Padang. Ya saya sampai di satu objek wisata yang sebenarnya saya nggak sangka juga, yang namanya itu Pondok Raisya. Jadi ini kayak semacam pantai, yang pemandangan ini bagus banget buat sayang buat dilewatin. Jadi saya mutusin buat berhenti di sini dulu, istirahat, isi baterai, ngecas HP lagi, nikmatin pemandangan, terus mungkin nyari minum ya di sana. Walaupun sebenarnya saya bawa minum sih. Turns out pantainya mirip sama Ketapiang, so nothing much to do and I went on. Beberapa kali tengah perjalanan, gue nemuin spot menarik yang sebelumnya nggak gue rencanain. Kayak ini misalnya. Spot bagus lagi di tengah perjalanan ke Pariaman. Jadi kalau tadi nyusurin jembatan itu ke arah sana, itu ke Pariaman. Kalau ke sana itu kan ke Padang. Cuman saya mutusin buat berhenti karena tempatnya yang bagus ini tuh. Nah ini ternyata di sini tuh ada pesisir pantai lagi nih. Cuman kayaknya saya nggak bakal stop sih karena pantainya juga kurang lebih sama kayak yang Katapiang tadi itu. Sampai di Pantai Kata di Pariaman. Ini lumayan rame nih kalau yang ini nih, orang-orang juga pada ngumpul, mungkin gara-gara ini weekend ya, hari Minggu, jadi orang-orang juga lagi pada keluar, lagi pada main. Harus gue akuin, Sumatera Barat adalah tempat yang pas buat menikmati pemandangan laut lepas dari Samudra Hindia. Ombaknya nggak ganas hari ini dan langitnya biru banget. Asal mau keluar duit dikit buat jajan, meja berpayung dan segelas minuman dingin adalah pelengkap yang tiada duanya. Depan sana itu ada pulau ya, ada 1, 2, 3 di sana.
Saya praktis ini udah menghadap Samudra Hindia sebetulnya. Wow. Pantai Gandoria adalah puncak ketidakjelasan jalan-jalan gua hari ini. Lagi-lagi kayaknya baru kali ini gue nemuin pantai yang konsepnya kayak begini. Nah, yang ini agak rame nih Pantai Gandoria. Weekend sih soalnya, dan memang orang-orang Pariaman mungkin biasanya nongkrong di sini juga. Itu aja ada banyak bus pariwisata parkir di sini. Saya mau coba naik ke atas di situ. Kayak ada sesuatu. Ada pasar malamnya, ada musik jedak-jeduk ala kearifan lokal, sampai kumandang azan dari masjid yang letaknya entah di mana. Gabungan pantai yang bagus sama pasar malam kayak gini jadinya. Dan saya sampai di Pantai Gandoria, rame banget. By the way, ada suara gerobak es krim misterius juga tiba-tiba. Horor juga nih. Terus Oh iya, sorry ya buat background musik di tengah-tengah ceritanya. Wawasan perpantaian gue beneran nambah gara-gara pengalaman di Padang ini. Main ke Padang gak lengkap kalau lu gak kulineran. Dari hari pertama misalnya gue selalu kepo sama bola-bola kuning satu ini. Atau sama rasanya makan nasi Padang di Padang yang ternyata emang lebih enak tapi porsinya lebih dikit dari warung Padang yang ada di Jawa. Sorenya gue isi dengan ngopi di atas tebing yang memanjang di selatan kota Padang. Aspal halus berkelok, angin laut, dan sunset. Bawa motor sepanjang jalan ini bikin gue ngerasa kayak model iklan rokok, minusnya dengan bodi yang gak ada maconya. Terlepas dari banyolan gue yang garing, tempat ini emang bagus banget. Kalian wajib mampir kemari walaupun cuma buat mesen air putih segelas. Sore adalah waktu terbaiknya selama nggak hujan ya. Gue kok jadi gak tega makan di warung sate gurita ini ya? Apakah semua gurita yang dimasak di sini seimut gambar di spanduk? Turns out, enak. Liburan menyenangkan pada waktunya akan berakhir. Gue pulang untuk kesekian kalinya ke Jakarta, membawa harapan bahwa pesawat bakal baik-baik aja, dan gue bisa nikmatin kursi khusus sebelah pintu darurat yang lega ini tanpa perlu diganggu dengan evakuasi. So, that's it buat Padang. Video ini gue ambil sekitar bulan Maret 2021 lalu. Waktu itu gue baru mulai freelance di kantor gue, dan itu kenapa gue bisa jalan-jalan sesuka hati. Sekarang udah bulan April 2022. Gue udah jadi pegawai tetap, dan dalam waktu dekat gue bakal mengulangi lingkaran setan perjalanan gue dengan kembali mengunjungi Pontianak dan Padang. Ya, kali ini masih sama. Make unlimited pasnya AirAsia yang kali ini promonya sekitar 2,3 juta buat keliling ASEAN selama setahun mulai dari bulan April ini. So you see, walaupun video ini nggak pernah disponsorin oleh mereka, kami berdua selalu punya hubungan unik yang nggak terelakkan. Video ini sendiri gue edit menjelang keberangkatan ke Pontianak.
Kali ini buat main ke perbatasan di Malaysia pakai motor dari kota Pontianak. Hopefully gue bisa bawain cerita baru sepulangnya dari sana, walaupun ngedit dan upload ke YouTube-nya mungkin baru tahun depan. Entahlah, gue masih nyari waktu juga di tengah kesibukan kerja sekarang. Video kali ini juga agak lama jaraknya dari video Bali. Penyebab utamanya karena gue masih take time untuk memulihkan diri dari mental fatigue gue. Bahkan sampai saat ini. Banyak yang terjadi dari mulai video kadang di take sampai dengan ditayangin ini. Gue memilih buat gak maksain diri dulu dengan upload video karena menurut gue deliverynya gak akan maksimal. But ya, pada akhirnya gue kembali upload video. Jadi gue rasa perlahan semua kembali normal. So stay tuned guys untuk video Frugal Packer selanjutnya. Jangan lupa tinggalin like dan subscribe di sini biar makin banyak orang bisa dijangkau oleh video dari channel ini. Cheers!